Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pengisian aki sepeda motor Honda untuk motor Honda Grand, Supra X atau Supra Fit, Legenda, GL Pro, Karisma, Supra X 125 dan motor Kirana. Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem pengisian ini, yang pertama ada spool pengisian, kemudian ada kiprok, aki, fuse yang pertama atau sekring, kemudian kunci kontak, dan fuse yang kedua, baru setelah itu beban. Inilah sistem pengisian atau komponen yang terdapat dalam sistem pengisian aki sepeda motor Honda. Adapun fungsi dari masing-masing komponen ini, yang pertama spool pengisian ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan adalah arus positif AC dan arus negatif. Kemudian fungsi dari kiprok adalah sebagai penyearah arus listrik, yaitu menyearahkan arus AC menjadi arus DC atau merubah arus AC menjadi arus DC. Itu fungsi dari kiprok atau regulator. Kemudian terdapat kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai engine stop atau pemutus seluruh rangkaian listrik ketika kunci kontak di-off-kan pada posisi off atau berbalik dari putaran jarum jam. Kemudian fungsi dari fuse ini berfungsi sebagai pengaman rangkaian listrik, yaitu untuk memutuskan aliran listrik. Termasuk fuse yang kedua juga sama seperti itu. Kemudian aki ini berfungsi sebagai penyimpan arus listrik. Ya, jadi penyimpan arus listrik ketika arus listrik sudah dialirkan oleh spool, kiprok, kemudian arus listrik akan tersimpan dalam aki sebesar 12 volt. Kemudian fuse yang kedua sama ya fungsinya seperti fuse yang pertama. Itulah fungsi dari masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem kelistrikan pengisian aki. Kemudian proses mengalirnya arus listrik itu dimulai dari spool pengisian yang merupakan sumber arus listriknya. Ketika rotor atau magnet itu berputar, maka spool pengisian kawat emailnya ini akan menghasilkan arus listrik positif, arus listrik negatif yang akan mengalir pada kiprok. Setelah dialirkan pada kiprok, maka arus listriknya akan terbagi pada lampu penerangan dan terbagi pada aki. Disearahkan dari AC ke DC, dirubah arusnya dari AC ke DC. Kemudian arus listrik setelah disearahkan akan mengalir pada kunci kontak ya ke fuse menuju ke beban, kemudian mengalir juga pada fuse yang pertama, dan pada akhirnya arus listriknya ini tersimpan di dalam aki sebesar tegangannya 12 volt. Inilah tujuan dari sistem kelistrikan pengisian ini. Ini fungsinya untuk mengisi aki, untuk mengecas aki, untuk memberikan arus listrik ke aki sehingga arus listrik tersebut bisa disimpan oleh aki. Setelah aki menyimpan arus listriknya, kemudian aki kembali mengeluarkan arus listrik melalui fuse yang pertama ini menuju kunci kontak, fuse, dan ke beban. Beban itu banyak macamnya. Yang pertama bisa berupa CDI pengapian listrik DC, bisa berupa dinamo starter, bisa berupa flasher atau lampu sen, bisa juga berupa klakson, bisa juga berupa full meter bensin, kemudian lampu stop atau lampu rem, lampu top gear, dan lampu speedometer. Inilah beban-beban yang akan disuplai arus listrik DC-nya oleh aki.
Maka untuk bisa menyalakan semua komponen ini, maka harus diperlukan aki dengan kondisi baik, sehingga dia bisa menyimpan arus listrik yang akan diperlukan oleh masing-masing beban ini. Kemudian warna dari masing-masing kabel, yaitu dimulai dari kabel output spool pengisian yang menuju ke kiprok, ini berwarna putih. Kemudian negatifnya berwarna hijau sampai ke spool pengisian dan ke ground, ke aki, ke beban, ini semua berwarna hijau. Kemudian kabel outputnya dari kiprok ke kunci kontak, ke fuse, ke aki, ini berwarna merah, ya, merah sampai ke beban. Kemudian kabel yang mengarah pada spool penerangan atau lampu depan ini berwarna kuning. Adapun posisi dari tiap-tiap kaki kiprok ini tidak boleh terbalik, tidak boleh asal-asalan, karena akan merubah sistem nanti. Jadi kaki kiri bawah kiprok ini harus terhubung ke spool pengisian. Kemudian kaki kanan bawah, bagian bawah ini harus terhubung pada kaki negatif. Kemudian kaki atas kiri ini harus terhubung pada aki atau kunci kontak. Kemudian kaki atas kanan, ke atas kanan ini harus terhubung pada spool penerangan atau lampu depan dan lampu belakang. Itu untuk masing-masing dari warna kabelnya. Adapun panah yang kami berikan ini menunjukkan arah mengalirnya arus listrik, yaitu dimulai dari spool, kemudian diproses untuk disearahkan dari AC ke DC oleh kiprok atau regulator. Setelah itu kabelnya, arus listriknya itu mengalir ke atas, ini panahnya ini ke atas, ke kunci kontak, ke fuse yang pertama hingga pada aki. Kemudian arus negatifnya juga sama, mengalir dimulai dari spool pengisian, ini panahnya ini ke ground atau ke body, terus anak panahnya mengalir ke aki, ke kiprok, ke aki, lalu ke beban masing-masing. Itu warna kabel. Untuk tanda panahnya seperti itu, sebagai tanda mengalirnya arus listrik. Kemudian supaya diperhatikan juga untuk posisi soket kiprok dan soket kabel kiprok, ini ditandai dengan tanda kotak kecil ini sebagai tanda untuk mensejajarkan antara soket kiprok dengan soket kabel kiprok. Ini tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik maka akan merubah sistem dari sistem kelistrikan ini. Demikianlah teman-teman apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kami juga tidak lupa mengajak teman-teman untuk berbagi ilmu kepada teman-teman kita yang lain dengan cara meng-share video kami ini ke berbagai media sosial teman-teman, yaitu bisa ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram maupun ke grup-grup WA lainnya, sehingga kita bisa ikut memberikan manfaat kepada yang lain. Dan untuk teman-teman yang ingin terus bisa mengikuti video-video kami terupdate lainnya, silakan teman-teman mensubscribe video kami ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman terus mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami ini. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.